Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulikan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita belajar selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Allah sangat baik pada kita semuanya, sehingga tiada hentinya selalu memberi nikmat pada kita. Kita terus-menerus menerima nikmat dari Allah. Sedetik pun Allah tidak pernah menghentikan memberi nikmat pada kita. Maka kita wajib bersyukur pada Allah dengan menggunakan nikmat apa saja untuk berbuat kebaikan atau berbuat yang mendapat ridhonya Allah. Hindari menggunakan nikmat Allah tetapi untuk berbuat yang dimurkai oleh Allah. Itu bentuk kufur atas nikmatnya Allah. Naudzubillah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kita belajar bersama di dalam memahami ilmu-ilmunya Allah, terutama yang ada di dalam Al-Quran. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi kepadaku. Ku-nya itu Allah, bukan nafsu, bukan keinginan diri. Berarti hidup di dunia ini, selama kita hidup di dunia ini, perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan yang diperintah oleh Allah. Saya ulang, selama kita hidup di dunia ini, kapanpun dan dimanapun saja kita berada, apapun persoalan yang kita hadapi, cara menyelesaikan persoalan menggunakan hukum dan aturan Allah, bukan aturan diri sendiri. Jadi hidup ini hanya untuk mengabdi kepada Allah, tunduk patuh pada Allah, mengikuti aturan yang ditentukan oleh Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Allah selalu memberi perintah pada kita semuanya tanpa henti, bagaikan Allah memberi rizki pada kita juga tanpa henti. Setiap detik kita menerima rizki dari Allah. Setiap detik pun kita juga menerima perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah. Sama. Oleh karena itu, manusia hidup di dunia ini tugasnya hanya mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah cirinya tunduk patuh pada Allah, mengikuti aturan Allah. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ikutilah Al-Quran. Ikutilah Allah. Karena Al-Quran kalamullah.
Setiap detik kita menerima perintah dari Allah dan menerima larangan dari Allah, maka hati-hati orang yang beriman itu. Orang beriman tidak akan mengucapkan suatu persoalan kecuali benar dan bermanfaat. Orang beriman yang beruntung itu dia akan menjauh dari perkataan atau perbuatan yang tidak membawa manfaat dalam kehidupannya, baik dunia maupun di akhiratnya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang terhadap perbuatan yang tidak membawa manfaat, mereka berpaling. Tidak tertarik. Mukmin itu melihat yang tidak bermanfaat untuk kehidupan di akhiratnya. Mukmin tidak tertarik dengan mendengarkan sesuatu kecuali yang bermanfaat di akhiratnya. Mukmin tidak tertarik dengan melihat sesuatu kecuali yang bermanfaat dalam kehidupan di akhiratnya atau mendapat keuntungan di akhirat. Lisannya mukmin tidak akan dipakai bicara. Matanya mukmin tidak dipakai melihat. Telinganya mukmin tidak dipakai mendengar. Hartanya mukmin tidak dibelanjakan kecuali yang membawa keuntungan di akhirat, kecuali dalam rangka mengabdi kepada Allah, mengikuti aturan atau ketentuan yang telah Allah tetapkan. Jamaah rahimakumullah wa ghafarkumullah. Hidup ini hanya untuk mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada kukunya itu Allah. Bukan mengikuti keinginan diri sendiri, kecuali keinginan dirinya yang dirahmati Allah pasti sejalan dengan perintah Allah. Tapi jika keinginan dirinya bertentangan dengan perintah Allah, maka hindari, walaupun keinginan dirinya sendiri, apalagi keinginan pesanan orang lain. Na'udzubillah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi kepadaku, mengabdi kepada Allah. Ciri orang yang mengabdi kepada Allah, hidupnya, perilakunya adalah perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah atau perbuatan yang mendapat ridhonya Allah. Tangan tidak digerakkan kecuali membawa manfaat dalam kehidupan di akhiratnya. Mata tidak dipakai melihat kecuali yang membawa manfaat dalam kehidupan di akhiratnya. Akan tetapi jika terlanjur berbuat salah, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, tapi ingat bahwa memang yang namanya manusia pasti pernah bersalah. Orang yang baik bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat salah, tetapi orang yang baik adalah orang yang menyadari setelah berbuat salah, tidak terus-menerus dalam kesalahannya. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Orang yang beruntung itu, orang yang baik, orang yang dimuliakan Allah itu tidak terus-menerus dalam berbuat salah. Satu misal, hari ini kita salah, terlanjur berbuat bohong, maka kedepannya kita hati-hati, tidak akan lagi berani berbuat bohong. Terlanjur, ya bertaubat dengan taubatan nasuha, tapi jangan bermain-main dalam bertaubat kepada Allah. Anda terlanjur saja segera bertaubat dengan taubatan nasuha, tidak terus-menerus dalam perbuatan salah, menyesal ketika terlanjur berbuat salah. Ketika malas menjalankan perintah Allah, padahal setiap yang diperintahkan oleh Allah, jika kita jalankan, manfaatnya kembali pada diri kita masing-masing. Tidak pernah dan tidak akan pernah menjalankan perintah Allah yang tidak membawa manfaat.
Manfaat di dalam menjalankan perintah Allah tidak menunggu di akhirat. Tidak menunggu sampai kita meninggal baru merasakan nikmatnya. Tidak, hak wallahi. Setiap yang diperintahkan oleh Allah jika kita jalankan, maka Allah memberi pahala dunia dan Allah memberi pahala akhirat. Artinya pasti bermanfaat. Setiap kemaksiatan yang kita tinggalkan, manfaatnya tidak menunggu meninggal baru merasakan manfaatnya. Kebaikan apapun yang kita lakukan, baik oleh lisan, oleh mata, telinga, tangan, kaki, harta, dan seterusnya, setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti memberikan manfaat dunia dan manfaat di akhiratnya. Jadi dunianya sebagai bonus, tapi manfaat yang terbesarnya, ada yang mengatakan 99%-nya itu diberikan di akhirat. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Mari kita koreksi pada diri sendiri. Di pagi tadi sampai sekarang, kira-kira perbuatan salah apa yang pernah kita lakukan, yang terlanjur kita lakukan. Untuk hari dikoreksi, introspeksi diri sehingga besoknya tidak mengulang lagi perbuatan salah yang kita lakukan pada hari ini. Dan kebaikan apa yang kita lakukan, maka besok harinya kita tingkatkan lagi kebaikannya. Jadi tiap hari kita koreksi diri. Kesalahan segera dikurangi, ditinggalkan, kebaikan ditingkatkan. Itulah ciri orang yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam bimbingan Allah, tidak akan melangkah kecuali dibimbing oleh Allah. Tidak akan bicara kecuali dibimbing oleh Allah. Tidak akan melihat kecuali dibimbing oleh Allah. Tidak akan mendengar kecuali dalam bimbingan Allah. Tidak akan menggerakkan jiwa raga dan harta benda kecuali dalam bimbingan Allah. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan oleh Allah dunia sampai di akhiratnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.